Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Bilhoirot Harahap, NPM 17140047 dari Prodi PGSD 7B. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya dari makalah seminar pendidikan yang berjudul Penerapan Metode NHT pada Pembelajaran Matematika, Materi Memahami Sifat Bangun Ruang Sederhana dan Hubungan Antar Bangun Datar di SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Pendidikan secara umum merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan itu guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan juga bangsa negara. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika, maka penulis tidak mungkin mengingat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis akan membatasi masalah agar lebih terperinci, jelas, dan lebih terarah. Maka penulis hanya membahas masalah peningkatan dan hasil belajar matematika melalui penerapan metode NHT di kelas 5 SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Bagaimanakah penerapan metode NHT pada pembelajaran matematika? Dengan materi memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar di SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar materi memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar dengan menggunakan metode NHT pada siswa kelas 5 SD Negeri 10 15 10 Pamentaran? Apakah ada pengaruh metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika SD Negeri 10 15 10 Pamentaran? Tujuan penelitian. Poin pertamanya itu ialah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika di SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Poin kedua, untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode pembelajaran NHT tersebut terhadap hasil belajar matematika SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Poin ketiga, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika SD Negeri 10 15 10 Pamentaran. Manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ialah bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan, informasi, pengalaman, serta wawasan dalam menerapkan metode NHT pelajaran matematika. Bagi guru yaitu dapat menambah pengetahuan, informasi, dan masukan dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Bagi siswa ialah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna bagi siswa, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar dan dapat membantu kemampuan siswa dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Pengertian belajar. Belajar itu ialah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau respon secara alamiah, seperti kelelahan, pengaruh obat-obatan, rasa takut, dan sebagainya, melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari semuanya. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu ialah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, keterampilan. Hal ini berarti hasil belajar juga merupakan cerminan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Definisi tentang matematika. Matematika itu ialah sebagai ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubung satu sama lain dengan jumlah yang banyak, terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama aljabar, yang kedua analisis, dan yang ketiga itu ialah geometri.
Hakikat penerapan metode NHT. Metode pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat berbagai strategi, teknik, metode, media, bahan, hingga alat penilaian pembelajaran. Dengan kata lain, metode pembelajaran juga disebut sebagai cara ataupun tahapan yang digunakan dalam interaksi antara siswa dan guru. Tujuan akhirnya untuk mencapai goal yang telah ditetapkan sesuai materi dan mekanisme pembelajaran. Seorang guru dalam menerapkan metode NHT harus dapat memperhatikan keadaan siswa dalam kelas. Selain itu, seorang guru juga mampu membagi kelompok secara heterogen agar siswa yang pandai dapat membantu siswa yang kurang mampu dalam proses pembelajaran dalam memahami pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran NHT. NHT ialah suatu konsep belajar yang dapat mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Kelebihan metode NHT. Pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Kelemahan dari metode NHT itu ialah bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalami sendiri. Baiklah, kesimpulan dari seluruh pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas 5 SD Negeri 10 15 10 Pamuntaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada jurnal kreatif mata pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ketuntasan klasikal hasil belajar matematika setelah diberikan tindakan pada siklus pertama dan terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar dengan persentase sebesar 74,3%. Pada siklus kedua, terjadi lagi peningkatan ketuntasan hasil belajar dengan mencapai persentase sebesar 94,3%. Berdasarkan hasil penelitian di kelas 5 SD Negeri 10 15 10 Pamuntaran pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.